Halo semuanya, kembali lagi di Jadul. Kali ini Jadul akan memberikan informasi tentang 5 HP yang menggunakan Snapdragon 835 yang masih layak dibeli di tahun 2021. Meskipun Snapdragon 835 merupakan SoC lama yang telah keluar 4-5 tahun yang lalu, tapi performanya masih cukup mumpuni. Bahkan jika dibandingkan dengan HP-HP yang baru keluar dengan harga yang sama dengan HP bekas menggunakan Snapdragon 835, performa HP yang menggunakan Snapdragon 835 dapat memiliki performa yang lebih tinggi dibandingkan HP-HP yang menggunakan SoC lain. Bahkan jika kita menggunakan benchmark sintetik seperti AnTuTu Benchmark, bisa didapatkan skor hingga 280.000 yang untuk Snapdragon 835 yang telah keluar 4-5 tahun lalu mendapatkan skor setinggi itu merupakan hal yang cukup mengesankan. Apalagi jika kita kembali mengingat harga dan fitur-fiturnya yang merupakan mantan flagship. Tentunya SoC lama yang masih memiliki performa sebagus ini bukan tanpa minus, karena SoC-nya sudah cukup lama. Kebanyakan HP yang menggunakan SoC ini merupakan HP yang bekas, meskipun ada juga HP yang masih baru yang menggunakan SoC Snapdragon 835. SoC yang sudah lama, apalagi jika memang HP-nya merupakan HP bekas, bisa mengurangi kenyamanan penggunaan. Hal ini karena HP yang sudah bekas biasanya memiliki kondisi yang sudah tidak terlalu bagus, apalagi jika sudah 4-5 tahun yang lalu. Tapi untuk kalian yang tidak mementingkan hal tersebut dan lebih mementingkan performa, HP dengan Snapdragon 835 ini bisa menjadi referensi untuk kalian beli di tahun 2021 ini. Disclaimer aja, HP yang akan dibahas kali ini bukan hanya berdasarkan harganya yang paling murah, tetapi juga kelayakan beli serta fiturnya. Oke, kalau gitu langsung kita ke HP yang pertama. Yang pertama adalah Nokia 8. Nokia 8 ini merupakan HP yang resmi dirilis di Indonesia 3 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2018. Meskipun secara global HP ini sebenarnya sudah dirilis sejak September tahun 2017. Ketika awal dirilis, HP ini dirilis dengan harga 7 jutaan, tapi sekarang harganya sudah turun menjadi hanya 2 jutaan, tepatnya 2,3 jutaan untuk varian dengan konfigurasi yang paling rendah, tetapi dengan kondisi yang masih cukup bagus. Selain menawarkan SoC Snapdragon 835, HP ini juga menawarkan konfigurasi RAM serta storage 464 serta 6128. Untuk OS-nya sendiri, HP ini menggunakan Android Nougat 7.0 yang bisa di-upgrade hingga Android 9 Pie. HP ini juga menawarkan fitur fast charging yang meskipun masih menggunakan konfigurasi 18 watt, tetapi sudah cukup mumpuni untuk menunjang baterai 3090 mAh-nya. Untuk pengamanan dari HP ini sendiri terdapat fingerprint scanner yang ada di bagian dagu bawah layar atau di bagian belakang untuk yang versi Sirocco. HP ini juga memiliki fitur NFC yang kini menjadi kebutuhan bagi sebagian orang dan juga memiliki fitur liquid cooling yang bahkan untuk HP-HP pada zaman sekarang masih jarang untuk ditemui. Pada bagian layarnya, Nokia 8 menggunakan layar QHD yang memiliki ketajaman serta kerapatan yang tinggi. Warna yang dikeluarkan dari layar HP ini pun cukup bagus dan natural. Sayangnya karena HP ini masih menggunakan IPS LCD, warna yang dikeluarkan tidak sebagus HP yang menggunakan layar AMOLED. Pada bagian kamera ini sebenarnya tidak ada yang terlalu spesial, meskipun sensor dan resolusi yang digunakan sudah cukup mumpuni. HP ini sendiri memiliki satu kamera depan dan dua kamera belakang, yang kesemua kameranya memiliki resolusi 13 megapiksel. Salah satu kamera belakangnya berfungsi sebagai kamera monokrom untuk menangkap detail yang lebih baik. Baik kamera depan maupun kamera belakangnya mampu merekam hingga 4K di 30 fps, ya bisa dibilang hanya sekedar ada. Kamera dari HP ini juga sudah memiliki OIS yang sayangnya hanya ada di bagian kamera belakangnya saja dan untuk resolusi 1080p saja. Sama seperti kameranya, bagian bodi dari HP ini juga tidak terlalu spesial. Cenderung biasa saja meskipun HP ini bisa dikategorikan sebagai HP flagship. Tapi sayangnya, material dan desain yang digunakan tidak terlalu premium. HP-HP saat ini di harga 2 jutaan sepertinya bahkan memiliki desain yang lebih menarik serta material yang terlihat lebih premium. Meskipun sebenarnya material yang digunakan di Nokia 8 merupakan material yang cukup premium, di mana bagian depan layarnya menggunakan perlindungan dari Corning Gorilla Glass 5, sementara bagian belakangnya menggunakan material aluminium.
Di nomor 2 ada Sharp Aquos V atau Sharp Aquos 5. HP yang satu ini agak beda dengan HP yang lain yang dibahas pada video ini. Meskipun sama-sama menggunakan Snapdragon 835, tetapi HP ini bisa dibilang HP mid-range aja dan bukan merupakan HP flagship. Karena harga, kualitas, dan fiturnya meskipun di Jepang sendiri pada 2017, HP ini dikeluarkan sebagai HP flagship. Selain itu, HP ini adalah HP baru dan resmi, sedangkan HP lain yang dibahas di video ini adalah HP bekas. Ya, meskipun HP ini juga udah ada yang versi bekasnya. HP ini sendiri ketika dirilis di Indonesia harganya 4,5 jutaan dan sekarang udah tinggal 2,5 jutaan aja untuk harga barunya. Tapi kalau kalian cari yang bekas harganya itu udah tinggal 2 jutaan aja dan itu dengan kondisi yang masih mulus. Kapasitas RAM dari HP ini adalah sebesar 4GB dengan memori internal 64GB dan OS Android 9 Pie. Sama seperti Nokia 8, HP ini juga punya dua kamera belakang yang resolusinya sama-sama 13MP dan salah satunya juga lagi-lagi adalah sebuah kamera monokrom. Untuk bagian depan, kameranya menggunakan satu buah kamera dengan resolusi 8MP. Berbeda dari Nokia 8, HP ini cuma bisa merekam 4K 30fps menggunakan kamera belakangnya saja. Tapi meskipun begitu, HP ini udah punya stabilisasi gyro EIS baik untuk kamera depan maupun kamera belakangnya. Pada bagian layar HP ini cuma menggunakan IPS LCD, meskipun layar dari Sharp sih kualitasnya udah nggak harus dipertanyakan lah ya, tapi tetap kurang nendang kalau belum OLED ataupun AMOLED. Apalagi resolusi dari layarnya masih Full HD+, tidak segunjreng Nokia 8 yang sudah QHD. Chipset dan layar tadi juga cuma disupport dengan baterai 3090 mAh tanpa fast charging. Artinya untuk mengcas HP ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Bodi dari HP ini sendiri terlihat premium jika dilihat secara sekilas, tetapi kalau dipegang atau dilihat dari dekat terasa kurang premium, dimana hanya bagian depannya saja yang menggunakan Corning Gorilla Glass 5, sementara untuk bagian belakangnya hanya menggunakan plastik dan framenya menggunakan aluminium. Untuk fitur, HP ini punya fingerprint di bagian belakang. NFC sayangnya absen di HP ini. Beberapa hal tadi sih seperti kamera, layar, baterai, dan fitur yang membuat saya mengkategorikan HP ini sebagai HP mid-range. Tapi HP ini gak jelek sama sekali. Buat harganya bisa dapat performa tinggi dengan kondisi yang masih baru, kamera yang cukup bagus, layar yang kinclong meskipun gak terlalu menawan, dan bodi yang terlihat premium meskipun terlihat premium doang, itu udah sangat lumayan. Nah, untuk selanjutnya ada Sony Xperia XZ Premium. Sony Xperia XZ Premium ini bukanlah HP resmi yang masuk Indonesia. HP yang saat ini dijual di Indonesia kebanyakan adalah HP bekas Jepang Docomo. Saat ini HP ini dijual dengan harga 2,2 jutaan untuk kondisi yang paling bagus dan full set. HP ini sendiri saat launchingnya pada Juni 2017 merupakan kelas flagship yang paling atas dari Sony. Sesuai nama dari HP ini yang mempunyai kata premium, tampilan dan bodi dari HP ini juga sangat premium meskipun sebagian orang tidak menyukai desain dari HP-HP Sony yang mengotak dan memiliki bezel tebal di bagian dagu serta jidat, tapi desainnya terlihat berbeda ditambah dengan material yang digunakan HP ini sangat premium bagian depan dan belakangnya karena dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5 dan bagian framenya menggunakan aluminium, sebuah komposisi material bodi yang digunakan hanya oleh true flagship. Selain itu, HP ini juga sudah memiliki ketahanan terhadap air dan debu dengan sertifikasi IP68, tidak seperti dua HP sebelumnya yang hanya tahan terhadap cipratan air. Layar dari HP ini sebenarnya masih menggunakan IPS LCD, tetapi dengan resolusi Ultra HD, paling tinggi di antara HP yang akan dibahas kali ini. Selain resolusinya tinggi, ketajamannya juga sangat tinggi, hingga 807 ppi, dan dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang akan lebih memanjakan mata ketika melihat layar HP ini seperti HDR10, Triluminous Display, dan X-Reality Engine. Untuk RAM dan storage yang digunakan, HP ini menggunakan RAM 4GB dengan storage 64GB UFS 2.1 yang ditunjang dengan OS Android Nougat 7.1 yang dapat di-upgrade hingga Android 9 Pie. HP ini ditenagai dengan baterai 3230 mAh yang sudah support fast charging 3.0 18W, meskipun kebanyakan HP ini yang dijual di Indonesia saat ini tidak menyertakan kelengkapan alias batangan, dan kalaupun ada yang menyertakan pun biasanya chargerannya tidak support fast charging. Pada bagian kamera, HP ini masih menggunakan satu buah kamera saja pada bagian belakang dengan resolusi 19MP yang sudah dilengkapi dengan gyro EIS dan dapat merekam hingga resolusi 4K meskipun hanya di 30fps saja, dan mampu merekam slow motion di 960fps tapi pada resolusi 720p saja. Pada bagian kamera depan, HP ini juga menggunakan satu buah kamera beresolusi 13MP tanpa EIS ataupun OIS dan hanya mampu merekam hingga Full HD di 30fps.
Meskipun di atas kertas, kualitas perekaman yang dapat dilakukan tidak terlalu tinggi, begitu juga dengan resolusi kamera yang dimiliki juga tidak sebesar HP-HP sekarang, dan cuma single kamera belakang, tapi seperti yang kita tahu, Sony merupakan salah satu produsen kamera dan sensor kamera terbaik di dunia, sehingga hasil gambar yang dihasilkan pun tidak buruk sama sekali, bisa dibilang cukup bagus, tapi gak bagus banget juga. Untuk audio dari HP ini berbeda dari dua HP sebelumnya. Untuk HP ini menggunakan dual stereo speaker, sehingga suara yang dihasilkan jadi lebih menggelegar dan lebih jelas. HP ini juga memiliki fingerprint yang posisinya ada di samping kanan bodi yang sejujurnya merupakan posisi yang sangat pas selain di bagian depan bawah. Di nomor 4 ada LG V30 Plus. HP ini adalah HP favorit saya secara tampilan dari list yang dibahas di video ini, terutama karena bagian depannya yang terlihat memiliki layar yang lega dengan bezel yang tipis. Harga dari HP ini ada di 2,2 jutaan untuk yang bekas dan memiliki kondisi yang masih bagus. Pada bagian belakang bodi dari HP ini terlihat berbeda dari HP kebanyakan dan terlihat sedikit jadul atau klasik. Untuk material bodinya sendiri, HP ini menggunakan Corning Gorilla Glass 5 pada bagian depan dan belakang bodinya, serta frame aluminium pada bagian samping, sama seperti HP Sony Xperia XZ Premium tadi. HP ini juga memiliki perlindungan terhadap air dan debu dengan adanya sertifikasi IP68. Bagian layarnya cukup puas dengan menggunakan OLED dan resolusi 1440 x 2880 pixel. Namun kerapatannya hanya 409 ppi saja, meskipun ini sendiri sudah cukup tinggi. Selain itu layarnya sudah dilengkapi dengan HDR10 dan Dolby Vision. OS yang digunakan HP ini adalah Android 9 Pie dengan ditopang RAM sebesar 4GB dengan pilihan storage 64 atau 128GB, serta disupport dengan baterai besar 3300 mAh dengan fast charging 3.0 dan dapat menggunakan wireless charging meskipun hanya 10 watt. Untuk kameranya, HP ini punya konfigurasi dual kamera belakang dengan kamera utama 16MP dan 13MP ultra wide, sebuah konfigurasi yang ideal kalau menurut saya. Kamera belakang ini mampu merekam 4K tetapi hanya 30fps saja, dan sudah dilengkapi dengan Axis OIS sehingga mencegah blur pada foto karena guncangan tangan dan juga mencegah guncangan pada video yang direkam. Untuk kamera bagian depannya, resolusi yang digunakan hanya 5MP dan hanya mampu merekam 1080p di 30fps. Untuk pengamanan, HP ini dilengkapi dengan sensor fingerprint. Yang terakhir adalah Sony Xperia XZ1. HP ini dirilis pada Agustus 2017 dan tidak pernah masuk secara resmi ke Indonesia. HP ini sendiri bisa dibilang adalah versi lebih murah dari Sony Xperia XZ Premium. Untuk saat ini sendiri, perbedaan harganya tidak terlalu jauh. Untuk kualitas paling bagus dan full set, HP ini dijual seharga 1,5 jutaan. HP ini sama seperti Sony Xperia XZ yang punya sertifikasi IP68. Bagian depan HP ini juga menggunakan Corning Gorilla Glass 5, namun bagian belakangnya menggunakan aluminium. Bagian layar dari HP ini secara umum sama seperti Sony Xperia XZ Premium, tapi resolusinya hanya Full HD dengan kerapatan 424 ppi saja. OS yang digunakan adalah Android 8.0 Oreo yang bisa di-upgrade ke 9.0 Pie dengan konfigurasi RAM dan storage hanya 464. Bagian baterai HP ini sedikit lebih kecil dari yang versi premiumnya dengan kapasitas 2700 mAh saja, tapi sama-sama disupport fast charge 3.0 18 watt. Pada bagian kamera dan speaker, HP ini memiliki konfigurasi dan fitur yang sama persis dengan Sony Xperia XZ Premium, sehingga untuk yang tidak terlalu mementingkan tampilan dan baterai, HP ini jauh lebih worth it daripada Sony XZ Premium. Nah, itu adalah kelima HP dengan Snapdragon 835 yang menurut saya masih worth it jika dibeli di awal tahun ini, terutama untuk yang ingin memiliki HP dengan performa garang, bodi premium, dan harga yang relatif murah. Kalau saya sendiri, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, tadi pilih LG V30 Plus. Kalau kalian kayak gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika dirasa video ini bermanfaat dan subscribe.